Hai, halo anak sekalian, jumpa lagi bersama Pak Guru Yofi Darmawan. Kali ini kita akan belajar naratif teks. Ini adalah video pembelajaran bagi kalian untuk menghadapi ujian akhir semester ganjil ya tahun 2021. Oke, ini adalah naratif teks di web atau di blognya Ahzanet ya. Nah, di sini Pak Guru sudah mencoba menjawab ada 20 nomor, namun Pak Guru ternyata masih juga salah ya, kurang teliti. Skor Pak Guru 80. Tapi kemungkinan kalau kalian ingin mencoba, boleh, mungkin kalian pasti lebih baik ya. Nah, ketika kalian perlu menjawab naratif teks, hal yang perlu kalian lakukan adalah menganalisa teks tersebut ya. Kita akan coba untuk menganalisa, membahas soal satu persatu. Oke, di sini bisa di-pause dulu sambil kalian baca, kalian bisa pause untuk memahami jalannya ceritanya ya. The first text ini tentang ada seorang pria menjual sebuah well, itu adalah sumur ya, kepada seorang farmer. Nah, di sini ceritanya ya, penjual itu menjual sumur, tapi airnya tidak dijual kepada petaninya itu. Ketika petani mau mencoba mengambil air, yang penjual sumur itu marah, "Jangan ambil airku, aku jual sumur tapi tidak menjual air yang ada di dalamnya." Kemudian petani itu sangat sedih dan datang ke kaisar menyampaikan apa yang disampaikannya ya. Dan yang punya sumur tadi itu di sini ya berkata, "Smile said to him, good but looks and you have to." Oh, well, Birbal ini adalah mengalah, outwit itu apa ya? Nah, kita coba cari tahu ya. Outwit, mengecoh ya. Oh, kalah ya. The Birbal has outwit him, kalah darinya ya. Yang punya sumur tuh kalah ya. Oke. Halo, jumpa lagi di YouTube channel Yofi Darmawan. Kali ini bersama Pak Guru, kita akan belajar naratif teks ya. Di sini naratif teksnya adalah dari aza.net. Nah, di sini bagus banget ini soal latihan naratif teks, dan kita akan coba bahas satu persatu ya. Ketika kalian menemukan naratif teks, hal yang perlu kalian pelajari adalah mengetahui kata kunci dari soalnya. Nah, number one, what is the text about? Teks ini tentang apa ya? You have to read and try to understand. If you find something difficult, ya, kalau ketemu satu kata yang susah, silahkan cari di kamus ya. Oke. Nah, ini ceritanya tentang farmer and witty Birbal. Ini Birbal ini adalah bahasa dari India ya. Nah, di sini dijelaskan Birbal. Sekarang kamus tidak ada ya. Oke, ini orang, pokoknya mantri atau tuan ya, master ya. Itu Birbal ya. Oke, jenaka atau licik bisa jadi ya. Nah, number two, why didn't the man let the farmer use the water from the well? Kenapa nggak boleh? Karena orangnya ini menjual sumur tapi tidak menjual airnya itu. Nama juga cerita. Oke, number three, what is the moral value of the text? Ya, yang paling masuk akal karena ceritanya ini adalah satu orang jual sumur tapi nggak jual airnya. Aneh banget kan? Kalau namanya jual sumur termasuk isinya ya. Ketika yang sudah pembeli itu mau pakai sumur pun nggak boleh. Katanya penjualnya, saya jual sumur tapi tidak jual airnya ya. Oke. Nah, di sini pesan moralnya apa? Ini ya. Don't try to cheat because you will end up paying for it regardless of how smart you think you are. Ya, jangan curang ya. Bagaimanapun juga, semeter apapun kamu ngakalin orang lain, nanti kamu akan kena batunya juga. Oke, harus jujur.
Oke, the text number 2. Nah, ini tentang Sami dan saudara perempuannya namanya Mary ya. Ceritanya Sami ini pergi ke tempat neneknya. Dia main di uh, halaman atau di kebun. Terus dia latihan pakai slingshot, ada ketapel ya, untuk menembak di pohon-pohon atau kayu-kayu. He practice untuk menembak tapi nggak kena nih ya. Tapi, nah ketika dia pulang waktu makan siang, dia pulang ke rumah neneknya, tempat bebek ya. Dia penasaran nih, coba-coba nembak kepala bebek, kena ya. Dia kaget loh. Terus dia, karena bebeknya mati, dia sembunyikan di hutan. Saudaranya si Mary melihat nih. Terus setelah makan siang, neneknya bilang, mari ayo kita cuci piring yang kotor. Terus Mari bilang, nenek kayaknya Sammy mau bantu deh. Kemudian si Mary berbisik pada Sammy, ingat bebek yang kamu telah bunuh gitu ya. Nah Sammy takut, khawatir ya, karena Sammy ini nggak berani ngasih tahu ke neneknya kalau dia sudah nembak bebek ya. Oke. Nah, kejadian ini berulang-ulang ya. Terus pada akhirnya ketika Mary dan Sammy mau apa ini ya? Mau mancing nih ya. Nih. After several day, nah karena Sammy nggak tahan lagi nih ya, dimanfaatkan sama saudaranya, dia akhirnya jujur bilang ke neneknya bahwa dia telah menembak bebek. Terus neneknya berlutut juga dan memeluknya. Sayang, nenek tahu, nenek melihatmu dari jendela bahwa kamu telah menembak bebek, tapi terus karena nenek sayang kamu, makanya nenek memaafkanmu. Nenek cuma penasaran berapa lama kamu biarkan Mary memanfaatkanmu ya, gitu ya. Ini bagus banget, naratif teks banyak banget pesan moralnya ya. Oke, what does the text mainly talk about? Iya, little boy in slingshot ya, seorang anak kecil dengan ketapelnya itu ya, karena fokusnya ke situ. Ada anak kecil dan ketapelnya, itu jadi jalan ceritanya jadi seru. Oke, number 5. Why didn't Sammy tell his grandmother that he killed the duck? Because ya, he was afraid ya. Ya takut ya. Di sini kita bisa cari di sini ya. Di sini he was shocked. Nah, ini secara tersirat kita tahu bahwa dia takut ya. Oke, number 6. What is the moral value? Pesan moralnya apa dari cerita ini? Ya, kalau kamu melakukan kesalahan, akui kesalahanmu. Itu ya, daripada disembunyikan. Oke, text number 3. Ini kisahnya tentang seorang penjelajah atau traveler yang pergi ke tempat yang jauh. Di tengah malam dia masuk kota tersebut dan ada penginapan. Penginapan itu terkunci. Dia mencoba masuk ya dari ceritanya ini, tapi penjaga penginapan itu tanya, siapa kamu? Kamu apa? Pintu tidak bisa dibuka. Nah, baru mau masuk aja, biasanya namanya penginapan nih, kalau masuk aja kan belum bayar ya. Ini penjaga penginapannya licik ini ya. Baru mau masuk harus sudah bayar ya. Nih, the door nggak bisa diopen, nggak bisa dibuka ya. Tapi karena penjelajah ini butuh istirahat, makanan, dan tempat, karena dingin ya, sangat dingin nih. Nah, ini kuncinya aneh, hanya bisa dibuka dengan uang silver key. Silver key ini adalah kunci silver perak ya, because karena kebutuhannya dan kondisi di luar, akhirnya penjelajah ini mematuhi dan karena silver coin zaman ini adalah hal yang mahal ya, uang perak ya mahal ya zaman itu ya, zaman cerita itu kan. Sekarang pakai uang kertas, zaman itu pakai uang perak tuh mahal, lumayan mahal, mungkin bisa 100.000 ya. Nah, terus setelah menyerahkan uang koin, pintunya dibuka nih ya. Terus kata si traveler,
kayaknya tasku ketinggalan di luar, tolong diambilkan ya. Terus si penjaga penginapan pergi keluar dan apa namanya, traveler atau penjelajah ini mengunci pintu dari dalam. Nah, ini yang si penipu ini, penjaga ini terkunci di luar ya. Dia minta tolong bukakan pintunya. Terus si penjelajah bilang, "Aku tidak bisa karena kuncinya aneh, harus dibuka dengan kunci silver." Kemudian si penjaga itu mengembalikan kembali uang koinnya. Terus si penjelajah mendapatkan kembali uang koin dan membuka pintunya. Oke ya. Nah, what is the story about? Nah, a greedy innkeeper and smart traveler. Ya, iya. Kalian harus mempelajari, memahami. Pahami dulu ceritanya baru bisa jawab what is the story about. Number 8, it can be referred from the text that nih ya. Akhirnya kembali si traveler dapat uang koinnya kembali dari penjaga penginapan. Ini double ya, innkeeper ya. Oke, what is the moral value? Nah, smart person always beats greedy person. Iya, rajin-rajin belajar jadi smart person ya, banyak ide. Oke, number 10. Nah, ini ternyata Pak Guru salah di sini ya. Ini belum Mister ajarkan di SMP dan Mister juga kurang belajar juga ya, Mister akui. Oke. Nah, maksud dari kata ini tuh apa ya? Fungsinya do. Oke deh, kita coba cari tahu fungsi dari disebabkan oleh ya. Nah, sebenarnya Mister pilihnya because ya. Karena mereka because, do, since itu mirip-mirip ya. Oke. Nah, namun ada spesifik. Ini secara umum rumus itu sebenarnya cukup sederhana, nantinya do akan digunakan melengkapi atau menjelaskan untuk kata benda. The traffic jam was due terjadi ketika mirip seperti because ya. Nah, perbedaan do dan because bagaimana dengan sebutkan dengan kata menjelaskan cause effect, secara khusus menunjukkan alasan because. Nah, perbedaan jenis kata do merupakan kata sifat sedangkan because merupakan kata hubung. Do kata sifat dan because adalah kata hubung. Because selalu digunakan untuk membentuk kalimat majemuk sedangkan do bisa digunakan dalam kalimat sederhana tanpa adanya clause tambahan. Oke. Coba kita pahami ya. The traveler, penjelajah akhirnya mematuhi karena penjaganya harus berkata menyerahkan uang koin melewat door. Do he needs, karena dia butuh ya. Oke, ada kak di sini? Oke, ada ya. Ini because karena Oke. Nanti kita pahami lebih lanjut karena kita fokusnya ke naratif teks ya. Jadi ini tambahan juga buat kita. Oke, kita lanjut ke number 11. Number 11. Ini ceritanya Mister salah antara ini dan ini. Ternyata jawabannya adalah yang ini ya. Dia Legend of Philippine Archipelago. Oke. Nah, number 12 ini benar banget kalau setelah kita mempelajari, baca kembali. Ini anger will never be solution karena naratif teks itu banyak sekali pesan moralnya ya. Ceritanya dua orang nih ya. Dua orang suami istri hidup di Filipina, namanya Anggalo and Angarap ya. Mereka mengumpulkan cangkang apa itu ya, kerang gitu ya. Di dalamnya ada pearl, ini adalah mutiara ya. Oke. Nah, di sini Mister salah nih ya. Salahnya bukan shell ini adalah kerangnya. Sebenarnya yang dibahas adalah kata kuncinya adalah mutiara pearl ini ya. Oke, Mister salah. Oke, yang benar adalah ini ya. Oke. Number 14.
Ini adalah bagian kedua karena tadi sudah 15 menit ya. Mr. Raffi rekamnya menggunakan Screencast-O-Matic. Nah, text number 4. Bukan number 4 ya, the fourth text for number 14 to number 17. Ini membahas tentang pada zaman dahulu kala ada orang yang tua dan miskin namanya Mr. Tuan Haktak ya, menemukan pot yang besar di kebun. Kemudian dia mencoba untuk menaruh tas dalamnya, kemudian membawa pulang ya, karena Mr. Satak sangat senang dengan pot tersebut. Tiba-tiba jatuh nih ya, penjepit rambut jatuh ke pot itu ya. Pot itu tahu nggak pot? Dia seperti vas itu ya. Oke, kita lihat nih, seperti vas bunga gitu ya, periuk. Ya, guci ya, seperti guci gitu ya. Oke, jatuh, tiba-tiba jatuh, terus Nyonya Hatak nih mengambilnya, tiba-tiba jadi dua, yang masuk ke dalam pot itu ternyata jadi dua. Wow, ternyata ini magic ini ya. Nah, kemudian mereka mencoba mencari barang apapun, jatuhkan, terus semuanya jadi dua. Nah, pada suatu hari Besar Hatak nih pergi ke pasar nih ya. Di rumah Nyonya Hatak melakukan kerja rumah, kemudian beristirahat. Kemudian dia berhenti dan to stop over. Si stop over di sebelah pot tersebut dan melihat ke dalam. Tiba-tiba ini Mister Nyonya Hatak nih lagi lihat ke dalam pot, penasaran dia dalam kunci itu apa sih. Tiba-tiba Mister Hatak ini nendang pintu ya, karena dia nggak bisa buka pintu karena banyak ini yang dia bawa dari pasar nih ya. Nah, kemudian karena Nyonya Hatak ini kehilangan keseimbangan, dia jatuh ke dalam pot kunci tersebut. Nah, Mr. Hatak menemukan bahwa istrinya berubah jadi dua. Waduh, ini masalah nih katanya ya. Kemudian karena Mr. Hatak ada ide, dia menjatuhkan diri ke dalam guci tersebut dan ada dua Tuan Hatak ya. Jadi Nyonya Hatak 2, Tuan Hatak 2 ya. Sama-sama menjadi suami istri. Mereka dua-duanya berteman dan membangun rumah sebelahan ya. Oke, dengan perabotan yang sama. Oke. Karena harus ingat ya, tujuan dari naratif teks itu adalah untuk entertain or amuse. Bisa jadi. Jadi number 14 ini jawabannya adalah ini ya, to amuse atau entertain, menghibur. 15. What made the couple start dropping into the pot? Ya, karena ketika dia jatuhkan sesuatu, terus segala sesuatu berubah jadi dua ya. Ini jawabannya ya. Oke, number 16. It can be concluded, dapat disimpulkan dari cerita tersebut bahwa ya, kita harus menjadi cerdas ketika menemukan masalah ya. Ini kunci jawabannya. Oke, 17. The complication of the story. Ternyata masalahnya itu ketika istrinya berubah jadi dua, itu jadi masalah ya, jadi double omelannya. Oke, dari cerita ini. Nah, dari teks ini ya. Oke, this is present a problem. Nah, jadi kita kalau jawab naratif teks harus perhatikan teksnya, jangan mengira-ngira, tapi pastikan dari teksnya. Oke, lanjut ke teks number 5, bisa di-post, dipahami. Ini ceritanya nih, seorang pria ya, pria yang tidak pintar, pergi ke kota, bangun pagi pergi ke kota, dia pengen punya keledai ya. Di sana banyak keledai di penjualan itu, dia memilih untuk membeli satu keledai dengan donkey with long floppy silky ear, yang panjang telinganya, floppy and silky, berkilau. Oke, selama perjalanan ke rumah, dia melihat dua anak laki-laki melihatnya. Mereka berpikir bahwa mereka bisa mencuri keledai itu dari si orang kurang pintar ini. Satu orang anak laki-laki mengambil talinya sekitar leher dan menaruhnya di lehernya dan mengikutinya si bodoh pulang. Satu anak laki-lakinya membiarkan
keledai itu mengambil kembali dan menjualnya ke tempat penjualan. Si orang-orang pintar ini tidak menyadari hal itu. Ketika dia sampai ke rumah, yang orang-orang pintar ini terkejut. Dia membeli keledai, tapi kok dapat anak laki-laki? Dia bertanya kenapa. Terus anak laki-laki itu berkata kepadanya, he had been rude. Dia sudah berkelaku kasar pada ibunya. Jadi iblis mengutuknya dia menjadi keledai. Kemudian orang kurang pintar itu bertanya kepada laki-laki itu, berjanjilah bahwa kamu tidak nakal lagi kepada ibumu ya, dan membiarkan anak laki-laki itu pergi. Keesokan harinya orang kurang pintar ini bangun dan berpikir dia akan membutuhkan keledai lagi. Dia pergi ke kota lagi. Dia ada banyak sekali keledai di sana ya, dan ada banyak keledai itu ada satu, dia menyadari ada satu keledai yang long floppy silky ear yang sama ya. Dia mengetahui bahwa itu keledainya. Dia pergi ke keledai itu dan berbisik, hai kamu anak kurang pintar, aku sudah berkata kepadamu jangan nakal lagi kepada ibumu ya. Oke, what is ini lucu ini ya kalau kalian paham. Silahkan dibaca. What is the purpose of the text? Ini to give amusement ya, untuk memberikan hiburan. Oke, what did the fool do after he woke up? He went for a town ya, karena di sini ya dia butuh donkey, tapi hal yang perlu dilakukan adalah dia pergi dulu ke kota ya. Who was actually the character story? Siapa karakter utamanya atau karakternya siapa? Sebenarnya tadi saya jawabnya a fool boy, tapi salah ya. Yang benar adalah Mel Donkey. Mel Donkey ini adalah orang yang ini memiliki arti yang sama ini ya. Oke, cukup sekian dari Mr. Yofi penjelasan tentang naratif teks, pembahasan soal 20 nomor tentang naratif teks. Kalian bisa cari lagi yang lainnya tentang naratif teks, mudah banget untuk soal latihannya. Tinggal klik di Google soal naratif teks kelas 9 online ya, dan di situ kalian akan menemukan banyak soal latihan beserta jawabannya. Please stay happy and stay healthy. Thank you so much for join with me in YouTube channel. Mohon subscribe, like, and komennya, dan semoga kita bisa kembali belajar di sekolah. Yeay, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe ya guys. See you. Pretty good.